Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Kasus naturalisasi Federasi Malaysia memasuki babak baru. Presiden sementara FAM Datuk Yusof Mahathir memastikan akan melakukan perlawanan terakhir dengan menyiapkan berkas tambahan serta pengacara berpengalaman ke FIFA. Informasi lainnya, pemirsa, menjelang jeda internasional November, PSSI belum mengumumkan lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday. PSSI harus segera menentukan lawan yang sepadan agar Garuda Muda dapat meraih poin untuk mendongkrak ranking FIFA. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Thailand menyiapkan gebrakan besar sebagai tuan rumah SEA Games 2025 dengan menggratiskan tiket pertandingan cabang olahraga sepak bola. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara. Thailand dipastikan akan menggratiskan tiket pertandingan cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk sambutan hangat Thailand yang kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara setelah 18 tahun. Kebijakan tersebut dicetuskan oleh Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Atakon Silatayakon, dalam rapat Komite Penyelenggara SEA Games 2025 pada Kamis 30 Oktober 2025. Dilansir dari media asal Thailand Siam Sport, Atakon menegaskan bahwa kenyamanan penonton dan citra sebagai tuan rumah yang ramah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan SEA Games kali ini. Tiket gratis akan diberikan kepada kalangan tertentu seperti pelajar, masyarakat kurang mampu, dan penyandang disabilitas. Selain itu, untuk cabang olahraga populer seperti sepak bola dan bola voli, panitia juga menyiapkan arena nonton bareng dengan layar raksasa agar masyarakat tetap bisa menikmati pertandingan. Sementara itu, demi menjaga keamanan, pertandingan grup A yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Tin Sulanon akan dipindahkan ke Stadion Raja Mangala di Bangkok. Grup A sendiri diisi oleh Thailand, Kamboja, dan Timur Leste. Langkah ini diambil setelah sebelumnya terjadi ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja beberapa bulan lalu. Meskipun Stadion Raja Mangala juga digunakan untuk seremoni pembukaan, panitia memastikan kondisi lapangan tetap terjaga dengan menutup permukaan rumput selama persiapan acara. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 yang tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Timur Leste dipastikan tetap tampil di Stadion Tin Sulanon sesuai jadwal awal. Menjelang jeda internasional November 2025, PSSI belum mengumumkan lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday. Dengan waktu yang hanya tinggal menghitung hari, PSSI harus segera menentukan lawan yang sepadan. Menjelang jeda internasional pada November 2025,
PSSI masih belum juga mengumumkan siapa lawan yang akan dihadapi Timnas U23 Indonesia dalam agenda FIFA Matchday. Untuk diketahui, jeda internasional mendatang akan dimulai pada Senin 10 November 2025. Artinya, hanya ada 5 hari tersisa bagi PSSI untuk mencari lawan bagi Garuda Muda angkatan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Timnas U23 yang saat ini berada di bawah asuhan pelatih Indra Sapri diproyeksikan menjadi tim utama menggantikan Timnas Senior Indonesia yang belum ada agenda usai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan demikian, Garuda Muda akan tampil membawa nama Timnas Indonesia di kalender resmi FIFA. Keputusan ini membuat PSSI harus berhati-hati dalam mencari lawan uji tanding. Mengingat tim yang akan tampil merupakan skuad muda, federasi diharapkan tidak memilih lawan dengan peringkat terlalu tinggi. Agar peluang meraih poin untuk mendongkrak ranking FIFA tetap terbuka. Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan tim lawan bersedia menghadapi skuad U23 dalam status resmi sebagai pertandingan FIFA Matchday. Hingga kini belum ada sinyal dari PSSI terkait kandidat negara yang akan menjadi lawan, sementara waktu terus berjalan dan jadwal pertandingan kian mendesak. Dengan jeda internasional semakin dekat, publik menantikan langkah cepat PSSI dalam menentukan lawan uji coba yang ideal bagi Garuda Muda sekaligus memastikan persiapan menuju SEA Games 2025 berjalan sesuai target. Oxford United harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Stoke City. Meski gagal mendapatkan poin, laga ini membawa kabar baik bagi The Yellows. Pasalnya, Ole Romani akhirnya kembali merumput setelah menjalani masa pemulihan cedera yang cukup panjang. Oxford United harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Stoke City dalam lanjutan Championship 2025-2026 yang digelar di Stadion Kassam. Meski kalah, laga ini tetap menghadirkan kabar positif dengan kembalinya Ole Romani ke skuad utama setelah absen cukup lama akibat cedera. Sebelumnya, pelatih Oxford Gary Rowett sempat menyebut bahwa Romani perlu menyelesaikan program pemulihan cedera pasca membela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga melawan Stoke City, Romani akhirnya diturunkan pada menit ke-81 menggantikan Stanley Mills.
Namun kehadirannya belum mampu mengubah jalannya pertandingan, sehingga Oxford tetap harus pulang tanpa poin. Kekalahan ini membuat Oxford United tertahan di posisi ke-19 klasemen sementara dengan koleksi 13 poin. Sementara Stoke City sukses merangsek ke peringkat kedua dengan raihan 27 poin. Dua klub besar Serie A AC Milan dan Inter Milan resmi mengakuisisi Stadion San Siro di Dewan Kota Milan. Langkah ini menandai dimulainya proyek ambisius untuk merobohkan stadion legenda itu. Dua klub besar Serie A, AC Milan dan Inter Milan, resmi mengakuisisi Stadion San Siro beserta lahan di sekitarnya dari Dewan Kota Milan. Langkah ini menjadi bagian dari proyek bersama untuk merobohkan stadion legendaris tersebut dan membangun arena baru yang lebih modern, seperti diumumkan pada Rabu 5 November 2025. Kedua klub yang masing-masing dimiliki oleh Redbird Capital pemilik Milan dan Oaktree Capital pemilik Inter. Menggandeng dua firma arsitektur ternama Foster Plus Partners dan Manica untuk merancang stadion berkapasitas 71.500 kursi. Proyek ini juga meliputi pembangunan kawasan komersial dan residensial di sekitar area San Siro. Dalam rencana pembangunan itu, stadion lama akan diratakan, namun beberapa bagian bersejarah seperti sebagian tribun tingkat 2 akan dipertahankan sebagai monumen warisan. Sementara itu, Kejaksaan Milan tengah menyelidiki dugaan rekayasa proses penawaran dalam akuisisi lahan. Setelah muncul laporan dari pihak yang merasa tidak diberi waktu cukup untuk ikut bersaing. Meski begitu, sumber di lembaga peradilan menegaskan penyelidikan tersebut tidak akan menghambat proses akuisisi.
Dorongan untuk memperbarui stadion di Italia memang semakin kuat, terutama dengan masuknya investasi asing dan persiapan menjadi tuan rumah Euro 2032 bersama Turki. Diketahui, stadion legendaris itu dibangun pada 1926. San Siro merupakan stadion terbesar di Italia dengan kapasitas hampir 76.000 penonton. Terakhir direnovasi menjelang Piala Dunia 1990. Stadion ini kini dinilai sudah tertinggal dari segi fasilitas dibanding arena modern di Eropa. Selain pertandingan sepak bola, San Siro juga sering menjadi lokasi konser artis dunia. Selama pembangunan berlangsung, AC Milan dan Inter akan tetap menggunakan San Siro hingga stadion baru di lokasi terdekat selesai dibangun. Stadion ikonik itu juga akan menjadi tempat upacara pembukaan Olimpiade musim dingin 2026 sebelum dibongkar. Sementara itu, proyek ini mendapat dukungan finansial dari Goldman Sachs dan JP Morgan sebagai koordinator utama, serta Banco BPM dan BPR Banca menjadi mitra perbankan kedua klub. Rencana perobohan San Siro sebenarnya sudah muncul sejak 2019. Namun sempat tertunda karena penolakan politisi dan warga Milan yang ingin mempertahankan stadion legendaris tersebut. Kini setelah bertahun-tahun perdebatan, masa depan San Siro akhirnya menemui kejelasan, serta akan bertransformasi menjadi ikon baru sepak bola Milan yang lebih modern dan berkelas dunia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tengah memanas setelah FIFA menolak banding terkait 7 pemain naturalisasi ilegal. Presiden sementara FAM Datuk Yusof Mahadi memastikan akan melakukan perlawanan terakhir dengan menyiapkan berkas tambahan serta pengacara berpengalaman. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM memasuki babak baru yang semakin panas setelah FIFA resmi menolak banding mereka terkait kasus 7 pemain naturalisasi ilegal timnas Malaysia. Presiden sementara FAM Datuk Yusof Mahadi menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap memberikan perlawanan terakhir atas keputusan tersebut.
Sebelumnya FIFA tetap kukuh pada keputusan awalnya setelah menilai bukti yang diajukan VAM tidak cukup kuat. Akibatnya 7 pemain naturalisasi Malaysia tetap dijatuhi sanksi larangan berkegiatan di dunia sepak bola selama 12 bulan disertai denda administratif yang wajib dibayarkan. Namun keputusan itu justru membuat situasi semakin memanas. VAM berencana menyiapkan berkas tambahan dan menunjuk pengacara berpengalaman untuk membawa perkara ini ke jenjang berikutnya. Yusof juga menegaskan semua langkah akan ditempuh untuk menyelamatkan wajah sepak bola Malaysia di kancah internasional. Membawa masalah ini ke CAS juga membutuhkan biaya tinggi. Ia menyadari perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi VAM akan terus bertahan demi membuktikan bahwa para pemain tersebut layak membela tim nasional. VAM akan menggunakan semua jalur yang tersedia untuk mencari keadilan. Kasus ini pun menjadi sorotan tajam publik dan media internasional karena dianggap mencoreng reputasi Malaysia di dunia sepak bola. Kini semua mata tertuju pada langkah akhir VAM dalam upaya memperjuangkan keadilan bagi 7 pemain naturalisasi yang dianggap bermasalah oleh FIFA. Manchester City menegaskan dukungan penuh untuk proyek jangka panjang di bawah pelatih Ruben Amorim. Sejak ditunjuk pada November 2024, Amorim telah mendapatkan dana hampir 250 juta pound sterling untuk mendatangkan pemain sesuai visinya.
Manchester United kini tengah menyusun strategi jangka panjang untuk mendukung proyek pembangunan tim di bawah arahan pelatih Ruben Amorim. Klub memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada sang pelatih, baik dari sisi transfer maupun stabilitas manajemen. Manajemen klub melalui direktur sepak bola Jason Wilcox menegaskan bahwa United telah mengidentifikasi sejumlah area penting dalam skuad yang perlu diperkuat agar bisa bersaing di papan atas Liga Inggris dan Liga Champions. Sejak penunjukan Amorim pada November 2024, klub telah mengeluarkan hampir 250 juta euro untuk mendatangkan pemain baru yang sesuai dengan karakter permainan yang diinginkan pelatih. Amorim sendiri menyebut bahwa pada bursa transfer Januari mendatang, klub akan fokus mencari pemain yang diyakini memiliki masa depan cerah bersama tim, bukan hanya solusi sementara. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara membangun skuad kompetitif dan menyiapkan fondasi jangka panjang. Manajemen memberikan waktu sekitar 3 tahun kepada Ruben Amorim untuk membuktikan proyeknya dan membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan. Kebijakan transfer klub ini lebih terarah dan tidak lagi reaktif, dengan pemilihan pemain berdasarkan aspek teknis, mental, serta karakter yang sesuai dengan visi tim. Selain itu, Amorim juga memberi sinyal akan adanya perombakan skuad pada Januari, di mana beberapa pemain dengan menit bermain minim kemungkinan akan dilepas. Langkah ini menjadi bagian dari restrukturisasi tim demi membentuk skuad yang solid dan efisien. Meskipun tekanan besar menanti, baik klub maupun Amorim sepakat untuk fokus pada proses pembangunan jangka panjang ketimbang hasil instan. Mereka percaya bahwa konsistensi, kesabaran, dan perencanaan matang akan membawa Manchester United kembali menjadi kekuatan utama di sepak bola Eropa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.